Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on swastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintor Harican. Saya dari Prodi Agroteknologi. Saya berasal dari kelas Agroteknologi C. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Nah, sebelum masuk kepada materi itu, saya akan bertanya, apa itu arti ketahanan nasional dan bela negara? Menurut saya, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan, baik dari dalam negeri tersebut maupun dari luar negeri tersebut. Kemudian, bela negara. Bela negara itu adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan atau petinggi ataupun pejabat suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok ataupun seluruh komponen dari suatu negara tersebut dalam kepentingan mempertahankan eksistensi suatu negara tersebut. Selanjutnya, wajah dari ketahanan nasional tersebut terbagi tiga. Yang pertama itu adalah sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu dipengaruhi oleh aspek alamiah dan aspek sosial. Maksudnya di sini adalah dalam masyarakat dapat diamati dengan panca indera sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian kita adalah ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan atau ATHG. Di satu sisi, pihak adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Kemudian wajah yang kedua adalah sebagai kondisi, yaitu dapat berubah naik atau turun, bersifat statis. Maksudnya sini adalah sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antar aspek kesejahteraan dan keamanan. Kemudian wajah yang ketiga adalah sebagai strategi, cara ataupun pendekatan. Aspek alamiah dan sosial digunakan, diperhitungkan dan mencegah ancaman. Maksud di sini adalah ketahanan nasional sebagai mode berpikir berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode berpikir kita dengan pikiran orang lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal sebagai dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini dikenal dengan ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari suatu bangsa tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan yang paling lapisan yang paling bawah. Lapisan paling bawah dari ketahanan nasional yang berawal dari ketahanan diri. Setelah ketahanan diri sudah dapat kita pupuk ataupun kita bangun, kemudian yaitu adalah ketahanan keluarga. Dari keluarga dapat mengedukasi kepada setiap anggota keluarganya tentang ketahanan. Kemudian yaitu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing pejabat daerah. Kemudian ketahanan regional, yaitu sama dengan ketahanan wilayah yang mana tanggung jawabnya yaitu sebagai pejabat daerah. Kemudian ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini yaitu tanggung jawab kita semua. Mencakup aspek kehidupan ataupun dalam bidang pembangunan. Misalnya ketahanan pangan, energi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih alasan yang diperlukan ketahanan nasional dalam bela negara itu? Hal ini penting karena nasional tidak saja berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban saja, melainkan dengan aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara.
Bela negara ini juga diperlukan untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara dan merupakan panggilan sejarah untuk kita mempertahankan Indonesia. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional bela negara. Sumber historisnya itu dapat kita lihat dari sejarah. Gagasan ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an, yaitu di kalangan militer Angkatan Darat, sekarang Seskoad. Kemudian itu dari sumber sosiologis dapat kita lihat dari mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, kebudayaan, teknologi, dan faktor-faktor teknologi kebudayaan lainnya. Kemudian dari sumber politik adalah alasan Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi ideologi komunis karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khusus pada aspek ideologi. Kemudian itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara. Sejarah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional mampu menangkal ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran suatu negara ataupun bangsa. Ini terbukti pada negara kita, yaitu saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Terakhir itu mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dipandang dengan 3 cara pandang. Melihat ketahanan nasional tersebut saling berikatan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya. Kemudian model Astagatra merupakan perangkat hubungan kehidupan manusia dengan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dapat dicapai dengan kemampuannya. Kemudian yaitu bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional. Bela negara secara fisik yaitu dilakukan dengan cara menjadi anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik yaitu dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan ataupun pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Sekianlah materi yang hanya saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.